Pemerintah yang sekarang, kau adalah benteng terdepan untuk kedaulatan Indonesia. Kalau Anda membela rakyat Indonesia, kalau Anda membela kekayaan Indonesia, KMP bersama Anda. Tapi kalau kalian meninggalkan Pancasila, kalau kalian tidak menjaga kedaulatan bangsa, KMP akan membela kedaulatan itu sampai titik darah yang terakhir. Tidak akan menghalangi, kami tidak akan menjegal pemerintahan yang Bapak pimpin. Silakan Bapak bentuk pemerintahan, Bapak pimpin selama Bapak dalam koridor Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dan selama Bapak pro rakyat, insya Allah KMP akan mendukung pemerintahan Bapak. Dalam jurisprudensi politik seluruh dunia, saya kira kejadian seperti ini jarang terjadi. Pihak yang dikalahkan menawarkan dukungan kepada pihak yang akan mengambil alih. Tapi kita lakukan itu, dan terbukti dalam beberapa bulan ini justru koalisi Merah Putih lah yang paling banyak mendukung pemerintah Jokowi dalam DPR RI. Karena apa? Kita semua tokoh-tokoh KMP yang selalu berurusan dan berhubungan dengan kita, tiap minggu kita ketemu 2-3 kali. Di benak tokoh-tokoh KMP ini hanya satu yang dipikirkan: kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Ya, itu tadi pidato atau cuplikan pidato dari Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Saya sudah bersama dengan Pak Yunus Yosvia. Selamat malam Pak Yunus. Malam. Ini sekarang sudah jadi Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra ya? Ya, udah nggak di Partai Persatuan Pembangunan lagi? Nggak ada. Kenapa tuh Pak? Tadi saya tanya juga. Sebetulnya sejak tahun 2009 selesai saya dari DPR, saya tidak aktif lagi di sana. Oke, baik. Ada juga Prof. Cito Lesmana. Prof, apa kabar? Baik. Oke. Ini karena memang ini kan sebenarnya pas sekali dengan momentum ada pelantikan begitu, dengan kemudian polemik politik yang terjadi mulai dari kisru yang terjadi di P3, lalu di Golkar, lalu kemudian kemarin juga ada Pak Yasona Lawli yang juga cukup ramai di DPR begitu kan. Akhirnya keluar mungkin juga pidato seperti yang dikeluarkan Pak Prabowo. Kalau Pak Yunus tadi merasakannya bagaimana sih sebenarnya pesan yang ditampilkan tadi dari soal bahwa KMP mendukung pemerintah? Saya kira itu merupakan suatu pernyataan tekad bersama, karena kan rekan-rekan dari KMP tadi juga hadir semuanya itu, pimpinan-pimpinannya. Jadi itu ulangan terhadap tekad bersama untuk memenangkan Pilpres yang lalu. Itu. Sehingga tadi itu bahwa kita tetap bersatu. Nah, bagaimana kita tahu juga, kawan-kawan itu tahu semua bahwa bersatu itu pasti lebih kuat daripada bercerai-berai. Tapi tadi ada perkataan juga, kita nih jarang sekali pihak yang kalah kemudian mendukung pemerintahan. Tadi ada perkataan seperti itu dari Pak Prabowo, apa maksudnya? Jadi maksudnya kan gini, biasanya kalau orang yang kalah itu langsung oposisi gitu kan. Tetapi dalam hal ini KMP itu menjelaskan bahwa kita bukan sekedar mau oposisi satu, tapi kita yang kita butuhkan itu adalah bagaimana membela kepentingan rakyat. Nah, mana saat pemerintah memang jalurnya membela rakyat, insya Allah KMP akan juga mendukung itu. Oke, sebelum ke Prof. Cip, saya ingin tanya tapi benar-benar kenapa Pak Yunus kemudian bergabung dengan Gerindra saat ini? Gini, saya begitu melihat visi misinya Gerindra ini, saya melihat ini betul-betul yang saya harapkan bisa membesarkan Indonesia. Karena pada waktu saya dulu sekolah di Amerika, saya pernah menulis suatu tulisan, Indonesia is a sleeping giant. Raksasa yang sedang tidur.
Saya harapkan Gerindra ini lewat inilah akan rasa atau akan bangun itu. Maksudnya pemerintahan sekarang juga? Ya mudah-mudahan, tetapi saya tentunya karena saya tahu itu. Kenapa saya tahu Gerindra, saya tahu Prabowo ini. Prof. Cip, message-nya apa dari cuplikan pertama yang kita dengarkan tadi bersama? Message-nya ini ancaman. Wah, straight to the point, langsung. Jelas. Ancaman terhadap? Saya nggak suka muter-muter. Ancaman terhadap pemerintah Jokowi. Jelas sekali. Lalu, di mana precisely atau tepatnya ancaman itu tadi disebutkan? Saya kaitkan dengan kisruh Golkar. Keras, Pak. Kami kecewa kalau ada rekan kami, anggota KMP, diusrak-usrak, diganggu-ganggu, diobok-obok. Tapi Prof. Cip, sebelum ke situ, jangan robek-robek hukum. Sebelum ke situ, Anda Prof. akan macam-macam ancaman. Tapi sebelum ke situ, tadi kan kemudian ada perkataan tadi kita percuplikan dulu ya. Tadi kan di cuplikan pertama yang kita sajikan itu kan dikatakan kita nih posisi yang kemarin pemilu kalah, mendukung pemerintah. Itu maksudnya apa? Itu kan menurut Pak Prabowo. Beliau boleh saja mengatakan, ya. Tapi kan orang politik seringkali ngomong A, maksudnya B kan. Saya sering dapat informasi dari ring 1 Presiden Jokowi bahwa pemerintah itu digrecoki, terutama DPR. Oh iya, mereka ngomong sama saya. Makanya kan Pak Jokowi kan baik-baik ke DPR. Kan pernah ditawarkan kursi menteri. Tahu Cipta Lesmana apa juga tahu semua gitu kan. Dibaik-baikan gitu kan, lobby-lobby mengenai kasus BG segala gitu kan. Kenapa message ancaman yang tadi Anda katakan keluarnya sekarang? Oh ini jelas. Kan dia bilang gitu kan, kami kecewa kalau ada rekan kami anggota KMP diusrak-usrak. Ini kan Golkar jelas sekali kan. Di mata KMP, di mata Pak Prabowo terutama, bahwa Golkar ini diusrak-usrak. Tapi saya nggak tahu apa usrak-usrak gitu ya. Pak Yunus mungkin. Jadi begini Mbak, dalam komunikasi itu diajarkan kalau orang sedang marah, sedang sekali gitu, dia akan keluar bahasa aslinya. Dulu Pak Harto misalnya gitu ya, tak gebuk. Itu kan bukan bahasa Indonesia. Itu lagi marah sekali. Pak SBY juga sekali-sekali begitu. Ini kelihatan Pak Prabowo juga lagi emosional sekali kan. Keluar usrak-usrak, obok-obok segala gitu kan. Ini. Jadi KMP ini marah karena kasus Golkar. Tapi kalau dari komunikasi politik yang Anda bisa analisa, sebenarnya walaupun tadi marah kesannya, tapi kemudian dikatakan akan mendukung pemerintahan, itu benar nggak sih? Lah itu yang menurut saya masih 50-50, belum tentu benar. Belum tentu benar. Ya, kenapa? Karena itu saya sering dapat informasi dari orang ring 1 pemerintah, Pak Jokowi, yang mengatakan sama saya bahwa pemerintah ini merasa digrecokin terus, digoyang terus gitu loh. Maka pemerintah kan sering datang ke DPR ya, baik-baik gimana-mana gitu loh. Jadi ini dua informasi yang berbenturan satu sama lain. Di satu sisi Pak Prabowo mengatakan kami akan dukung gitu kan. Kalau gitu kan. Tetapi kalau dulu gitu kan. Tapi pihak sini merasa digrecokin. Pak Yunus, ini kan kita juga tidak bisa kemudian nggak kritis dengan kejadian atau bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Ini luar biasa. Mungkin memang tidak terasa di kalangan elit atas atau elit politik, tapi bagi rakyat itu terasa sekali. Harga-harga dan lain-lain. Ini masuk nggak sih ke dalam? Saya kira itu suatu kondisi nyata memang ya. Dan saya kira tadi kan dijelaskan dan ditegaskan bahwa selama kebijakan pemerintah itu bermanfaat untuk rakyat, bangsa dan rakyat, KMP akan tetap mendukung. Saat ini? Tapi pada saat ada hal-hal yang kira-kira agak melenceng, nah kita akan koreksi. Sesaat lagi kita jelas akan... itu jelas itu. Di situ saya setuju sekali. Sesaat lagi kita akan bicara soal itu, tapi kita juga akan lihat ini cuplikan pidato dari Prabowo yang kedua ya. Ini soal tadi nih, Prof. Cip sudah singgung di awal, KMP yang diusrek-usrek ya bahasanya. Iya. Kami terus terang saja kecewa kalau ada rekan-rekan kami anggota KMP yang diusrak-usrak, diganggu-ganggu, diobok-obok. Ini adalah mental kolonial
mental imperialis, saudara sekalian. Dari dulu tokoh-tokoh bangsa kita selalu diadu domba, dibeda et impera. Kalau dulu sultan lawan sultan, pangeran lawan pangeran, sekarang ketua umum partai dilawan oleh anak buah yang dibesarkan oleh dia sendiri. Kalau ada kawan KMP yang terancam, seluruh Gerindra terancam. Kalau ada sekutu KMP yang tersentuh, seluruh Gerindra tersentuh. Kita tidak boleh menyerah demokrasi kita kepada preman-preman bayaran, saudara sekalian. Jangan robek-robek hukum yang kita jamban-jambakan. Kalau Anda robek-robek hukum, Anda harus menghadapi risiko yang Anda lakukan. Siapa yang menabur angin, dialah yang akan menuai badai, saudara sekalian. Koalisi Merah Putih adalah benteng terakhir dari kedaulatan bangsa Indonesia. Tapi saya tidak mengatakan bahwa mereka di KIH tidak mau bela kedaulatan kita. Tidak. Saya justru mengatakan pemerintah yang sekarang berkuasa dan KIH, kau adalah benteng terdepan untuk kedaulatan Indonesia. Silakan jalankan pemerintah Indonesia dengan sebaik-baiknya. Silakan, kami akan membackup saudara, kami akan mendukung saudara. Tapi kalau Anda jebol, kami masih ada benteng untuk menjaga Republik. Anda membela rakyat Indonesia, kalau Anda membela kekayaan Indonesia, KMP bersama Anda, KMP mendukung Anda, KMP membela Anda. Tapi terus terang saja, kalau kalian di benteng terdepan, kalau kalian meninggalkan Pancasila, kalau kalian meninggalkan Undang-Undang Dasar 45, kalau kalian tidak menjaga kedaulatan bangsa, KMP akan membela kedaulatan itu sampai titik darah yang menghabiskan. Saya tanya kader-kader Gerindra, kamu takut atau tidak dengan preman-preman itu? Jadi ikut panas gitu Prof. Cip ya mendengarnya. Prof. Cip gimana kalau melihat, kalau bisa dikritisi apa kemudian? Dari sepanjang pidato Pak Prabowo itu saya paling suka yang tadi. Kenapa? Kalau kalian meninggalkan Pancasila, kalau kalian meninggalkan NKRI, kalau kalian meninggalkan itu saya paling suka. Emang mesti begitu, ya. Tapi hormat tetap diberikan juga kepada KIH dan pemerintahan. Sudah harga mati. Kemarin dulu di Kominfo saya bilang itu juga. Di Kominfo saya bilang, pokoknya NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45 itu harga mati. Barang siapa yang goyang-goyang mesti ditindak, saya bilang begitu. Jadi kita kaitkan sama pemerintahan Jokowi ini. Sekarang sudah menghembus berita kemana-mana. Saya nggak tahu betul nggak tahu gitu ya. Apa Prof? Ini Rini Sumarno mau jual BUMN lagi. Jadi sama lagi prakteknya dengan pemerintah Megawati. Mudah-mudahan berita ini nggak benar. Gitu. Mudah-mudahan. Iya. Lagi yang mau dijual blue chip lagi. Apa blue chip? Misalnya Jasa Marga. Itu kan Jasa Marga blue chip. Aduh. Terus Antam, aneka tambang. Ini geblek betul-betul ya. Kalau betul-betul itu mau dijual, saya kira rakyat mesti berontak benar-benar itu. Jangan mengalami lagi pengalaman waktu era Megawati. Ya.
BUMN kita yang blue chip laku-laku dijual semua. Itu betul-betul pemikiran yang super bego sekali. Nah, ini bisa... jangan sampai lagi nanti Pak Jokowi bilang, hati-hati bro, saya enggak tahu ini, saya enggak tahu, belum pernah dibahas di rapat terbatas, kan selalu begitu kan? Kan yang uang muka mobil gitu kan? Saya enggak tahu. Kita balik itu kan ke kebijakan ya Prof ya. Tapi kita balik kepada message yang atau pesan yang coba diberikan oleh Pak Prabowo dalam pidato itu, bahwa ia tetap kemudian mendukung pemerintah menjadi benteng terdepan. Jika tetap pro rakyat. Ini komunikasinya bentuknya benar-benar sungguh-sungguh disampaikan. Ini straightforward. Komunikasi yang cesplang. Ya, enggak muter-muter lagi loh. Kalau saya begini-begini, kalau dia begini loh. Nggak muter-muter lagi ya. Memang kan Pak Prabowo kan komunikasinya selalu komunikasi yang kita sebut low context. Low context itu belak-belakan ya. Beda dengan Pak SBY high context, suka muter-muter, kita bingung mau kemana pernyataan ini gitu loh. Prabowo udah lo begitu kan. Tapi Prof Cip waktu tadi pernyataan Pak Prabowo ini sebetulnya ya sebagian sudah berkali-kali diucapkan di masa lalu. Tapi ini kali dia mempunyai nuansa yang kuat sekali. Karena terkait sama masalah yang sekarang ini, masalah kisruh di partai, masalah ya pemerintahan Jokowi hukum yang kelihatan hukum lemah segala itu jadi kuat nuansanya. Karena dikaitkan sama masalah yang lagi in sekarang ini. Pak Yunus, bagaimana melihat sekarang? Tadi saya sempat menyinggung soal harga dan lain-lain. Kita tidak sadar kemudian akhirnya ini seperti bola yang kemudian semakin membesar begitu, bola salju yang membesar. Ya memang kalau kita lihat ya kondisi, saya sendiri banyak menerima SMS. Ini bagaimana ini kok sekarang kok tambah susah rakyat kita ini? Itu banyak sekali yang gitu. Apa komentar tokoh-tokoh kita ini kok diam aja semuanya gitu. Itu betul-betul saya terima SMS dari beberapa masyarakat. Saya nggak tahu mereka dapat HP saya dari mana gitu ya, tapi kan mungkin karena waktu kemarin Pilpres itu kan tersebar-sebar saya punya nomor HP. Orang terkenal, nomor HP semua orang juga tahu. Iya, Pak. Nah, jadi apa namanya itu rakyat banyak terus terang aja memang menunjukkan kekecewaan, sangat kecewa. Pak Yunus sendiri bingung atau mengerti nggak sih kondisi Indonesia saat ini? Sangat mengerti. Karena terus terang aja saya kan istilah itu cukup lama lah saya ikut di dalam kepemerintahan ini kan, mulai Pak Harto sampai sekarang ini, dan saya lihat inilah kondisi yang saya katakan terus terang aja mungkin saya katakan dalam penggalan waktu yang sekarang ini paling sulit untuk rakyat. Paling sulit untuk rakyat. Paling sulit untuk rakyat. Masih tidak terlambat untuk menyelamatkan segala sesuatu? Tergantung pemerintahnya. Karena saya pernah ketemu sama Pak Jokowi waktu beliau masih gubernur, saya bilang memperbaiki situasi tidak perlu nunggu sampai bulanan, saya bilang. Asal sudah kenal tahu masalahnya apa, dalam hitung minggu itu bisa diperbaiki, walaupun mungkin selesai perbaikan mungkin butuh waktu ya. Tetapi keputusan itu tepat. Oke, baik. Setelah ini kita juga akan. Nah, cuma sekarang ini orang bilang tiap minggu ada masalah. Tidak ada minggu tanpa masalah. Jadi kayaknya sekarang yang sangat populer itu. Nah, setelah ini kan kita juga tahu bahwa pemerintahan Jokowi sudah lewat 100 hari ya, Prof ya. Harus ada yang dievaluasi dari situ. Dan sebenarnya apa sih evaluasi yang konkret yang kemudian bisa disambungkan dengan semangat pidato tadi? Tapi nanti ya, Prof ya. Nanti Pak Yunus kita harus jeda dulu. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemerintah yang sekarang, kau adalah benteng terdepan untuk kedaulatan Indonesia. Kalau Anda membela rakyat Indonesia, kalau Anda membela kekayaan Indonesia, KMP bersama Anda. Tapi kalau kalian meninggalkan Pancasila, kalau kalian tidak menjaga kedaulatan bangsa, KMP akan membela kedaulatan itu sampai titik darah yang Saya mendapat laporan dari DPR RI bahwa ada 4 BUMN kita yang mau diprivatisasi. 4 diantaranya adalah Jasa Marga, diantaranya adalah Aneka Tambang, diantaranya adalah Waskita Karya. Satu lagi saya, Bank Mandiri, Adikarya. Saudara-saudara, Jasa Marga ini adalah tinggal duduk saja, terima uang masuk,
kenapa harus diprivatisasi? Aneka tambang, tambang yang merupakan kekuatan bangsa Indonesia, kenapa harus diprivatisasi? Saya sudah kasih instruksi kepada Gerindra di DPR, kita harus menentang privatisasi BUMN itu. Banyak sekali Pak Yunus pesannya, tapi Anda bisa evaluasi tidak yang bisa diambil tadi dari cuplikan terakhir apa? Kalau saya melihat, saya kesimpulan, pokoknya semua kepentingan yang tidak mendukung ke arah bangsa dan rakyat, KMP itu pasti akan menentang. Intinya itu, kesimpulannya itu. Tetapi selama pemerintah masih dalam jalur untuk kepentingan bangsa dan rakyat, pada saat itu juga KMP akan tetap mendukung. Prof, apa Prof yang kemudian akan menjadi efek tadi dari cuplikan barusan? Saya yakin efeknya besar. Misalnya? Ya, efeknya terhadap pemerintah, khususnya terhadap Presiden Jokowi. Bahwa Presiden saya kira akan lebih hati-hati barangkali itu. Lebih hati-hati, terus akan juga lebih cermat mengontrol menteri-menterinya. Jangan sampai liar begitu loh. Ya, kalau misalnya di BUMN dijual, itu kan berarti liar. Nah, oleh karena itu melalui forum ini saya betul-betul menghimbau, bukan menghimbau, saya mendesak Presiden Jokowi supaya lebih teliti, terutama dalam kebijakan ekonomi. Jangan lagi suatu hari nanti Pak Jokowi mengatakan, saya nggak tahu itu, karena belum pernah dibahas di rapat terbatas. Bagaimana? Menteri sudah ambil kebijakan, kok Presiden nggak tahu? Bagaimanapun, Presiden mesti bertanggung jawab kan? Nah, ini terutama, ini hot issue. Pasti digebukin lagi nih. Digebukin pemerintah mengenai isu, mudah-mudahan nggak betul berita ini. Mudah-mudahan tidak betul. Ya, privatisasi itu. Jangan lagi pengalaman pemerintah Megawati itu diulang lagi. Ada isu yang di kabinet seperti apa sih? Reshuffle? Iya. Lo kan sudah terbuka ini kan, berita sudah ada kan, lagi minggu malam, bos-bos KIH kan sudah bicara mengenai kasus Budi Gunawan, tapi setelah itu bicara mengenai evaluasi menteri, evaluasi menteri kaitannya reshuffle, ya. Kan saya orang nomor pertama yang mengatakan kabinet Jokowi pasti reshuffle. Potong kuping saya kalau nggak reshuffle. Waduh, iya. Berat. Tinggal masalahnya kapan? Saya katakan 6 bulan sampai 12 bulan pasti dirombak. Karena sebagian menteri sekarang ini jelek, tidak perform. Ya. Dalam komunikasi politik lebih lagi gitu. Komunikasi politik kan kurang koordinasi, kurang kan saling menyalahkan gitu kan, gitu kan. Baik. Jadi untuk kebaikan pemerintah sekarang juga untuk kebaikan kepemimpinan Presiden Jokowi, reshuffle tidak bisa dielakkan. Baik, harga mati itu ya Prof. Baik, terima kasih Prof Cipta Lesmana, terima kasih Pak Yunus Yastia sudah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita juga akan jumpa lagi esok hari, pemirsa. Kita lihat nanti seperti apa kemudian pemerintahan Joko Widodo dan JK. Mudah-mudahan saja. Tadi hanya isu belaka ya, privatisasi BUMN. Mudah-mudahan. Terima kasih pemirsa. Anda bisa saksikan Kabar Malam sesaat lagi. Saya Bagus Manisan. Thank you Pak. Terima kasih.